Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imra Atus Sadiah. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiorespiratori. Sebelum saya menjelaskan tentang daya tahan kardiorespiratori, di sini saya akan menjelaskan tentang kesegaran jasmani. Apa sih yang disebut dengan kesegaran jasmani? Nah, kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan gampang tanpa merasa lelah yang berlebihan, tetapi masih memiliki sisa tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak. Keadaan tubuh mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga. Nah, di sini kesegaran jasmani sendiri juga memiliki komponen. Apa sih komponen-komponennya? Nah, di sini unsur yang dimiliki oleh jasmani, di mana seluruh komponen tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan masih bersifat melengkapi, sehingga untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang perlu dilatih komponen-komponen tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen kesegaran jasmani. Yang pertama itu yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya apa saja? Kayak kekuatan otot, daya tahan kardiorespiratori, dan fleksibilitas. Nah, yang kedua berhubungan dengan performance. Di sini ada koordinasi, agilitas, kecepatan gerak, dan keseimbangan. Daya tahan atau endurance, kemampuan dalam mempergunakan suatu sistem untuk dapat mengatasi beban kerja selama waktu tertentu dan berulang kali dengan kekuatan submaksimal. Kemampuan sekelompok sistem untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Kardiorespiratori. Kardiorespiratori ini berasal dari dua gabungan, yaitu kardiovaskular dan respirasi. Yang pertama, kardiovaskular atau denyut jantung dan pembuluh darah atau nadi. Denyut jantung sendiri itu bekerja yang diatur oleh pacemaker yang disebut dengan SA atau nut, dan secara simultan dilanjutkan oleh kontraksi otot jantung. Yang kedua itu denyut nadi. Denyut nadi perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang sifat denyut nadi yang berpengaruh. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan sendiri ini yang dimaksud bisa kecepatan cepat atau lambat. Nah, yang kedua adalah ukuran, bisa besar atau kecil. Yang ketiga adalah jenis gelombang, bisa memanjang dan memendek. Yang keempat adalah irama, teratur dan bisa tidak teratur. Dan terakhir adalah tegangan, bisa lemah atau kuat. Nah, yang faktor yang berpengaruh adalah aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, dan makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi. Respirasi sendiri adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan sel tubuh yang banyak mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Pertama, ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Tekanan darah, kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh yang menampungnya. Tekanan darah adalah tenaga yang digunakan darah terhadap setiap satuan daerah dari dinding pembuluh darah tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, emosi, dan waktu. Waktu sendiri ini bisa terjadi di siang, sore, atau malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daya tahan kardiorespiratori. Menurut Landkravitz, daya tahan kardiorespiratori sendiri adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama.
Daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan kardiorespiratori sendiri adalah kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan yang pertama ada daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik di sini bekerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntut kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot. Nah, yang kedua, daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval. Daya tahan jantung paru anaerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi, sedangkan daya tahan kekuatan orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Di sini juga ada manfaat kebugaran kardiorespiratori. Menurut Sadoso Sumarjono, ada beberapa manfaat kebugaran kardiorespiratori. Nah, yang pertama adalah berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, meningkatkan VO2max. Yang kelima adalah tulang-tulang atau persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. Dan yang keenam, mengurangi resiko jantung koroner, kegemukan, diabetes, dan kanker. Nah, di sini juga ada cara untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung. Tes kardiorespiratori merupakan tes penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimum. Di sini ada multi-stage fitness test, Harvard step test, ketiga Treadmill test, atau pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori. Pertama adalah lari 1500 meter dengan fartlek atau speed play. Fartlek sendiri adalah latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun. Sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak berlukar, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan. Menggunakan variasi tempo. Terus yang kedua ada lari naik turun di bukit-bukit dengan lari jarak pendek 30-60 cm. 30-60 meter, dengan dilakukan 5-10 kali. Terus yang ketiga ada lari lambat kemudian semakin cepat dan semakin cepat sejauh 100-200 meter. Yang selanjutnya itu ada lari 10-12 km dengan kecepatan tetap. Nah, di sini juga ada pengaruh bagi jantung. Yang pertama ada otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntunan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Yang kedua, jumlah isi darah per denyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak terlatih. Yang ketiga, individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Nah, yang keempat, peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Nah, di sini juga ada pengaruh latihan bagi sistem pernapasan sendiri. Yang pertama, ada dada bertambah luas, jumlah pernapasan per menit berkurang, pernapasan yang lebih dalam diafragma, yang keempat, dapat mengambil oksigen lebih banyak daripada yang tidak terlatih.
Nah, kesimpulannya, dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap beban yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Apa sih yang dimaksud dengan latihan kekuatan itu sendiri? Latihan kekuatan adalah salah satu gerakan dalam pada saat melakukan olahraga dan menggabungkan gerakan dengan koordinasi pada kemampuan menjadi gerakan yang sempurna. Hal ini berfungsi untuk menghindari kecederaan pada tubuh pada saat olahraga. Nah, latihan kekuatan dalam olahraga adalah salah satu cara untuk kontraksi otot yang akan dicapai dengan maksimal sehingga otot-otot dapat mengatasi dari bentuk cedera. Kekuatan otot juga sangat penting dalam komponen dan kemampuan fisik lainnya dengan kelincahan dan kecepatan dengan menciptakan kinerja yang optimal. Kekuatan juga sebagai elemen yang sangat penting dalam kegiatan olahraga karena kekuatan akan menjadi pendorong dan pencegah cedera dan akan menciptakan ketegangan daya tahan tubuh. Untuk mengembangkan kekuatan untuk mencapai hasil yang baik dan dapat berfungsi menahan stres dan berat badan, harus meningkatkan secara bertahap untuk peningkatan perkembangan otot. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa manfaat kekuatan bagi tubuh. Yang pertama, sebagai penggerak dalam setiap aktivitas fisik. Yang kedua, sebagai pelindung kemungkinan cedera pada saat olahraga. Dan yang ketiga, sebagai kekuatan yang membuat lebih efisien pada saat melakukan aktivitas olahraga. Nah, di sini juga ada macam-macam latihan kekuatan. Yang pertama ada latihan kekuatan daya tahan tinggi. Yang pertama ada push up. Tujuan push up ini apa sih? Tujuan push up ini untuk melatih otot-otot pada lengan. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama, tidur tengkurap dengan kaki tertutup. Yang kedua, kedua telapak tangan muncul dengan jari mengarah ke depan. Yang ketiga, angkat tubuh sampai tangan lurus. Yang keempat, tubuh diturunkan dengan menekuk lengan ke belakang dan tidak menyentuh lantai. Nah, yang terakhir, gerakan ini diulang sampai bertahap. Bisa dilakukan selama 10-15 kali dan 20 kali kurang lebih 30 detik. Nah, yang kedua adalah pull up atau gantung angkat tubuh. Apa sih tujuannya pull up ini? Tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot pada lengan. Nah, gimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah pertama, postur awal tergantung pada satu batang dan kedua dengan lurus. Dan kedua dengan lengan lurus. Nah, yang kedua, angkat tubuh dengan menekuk lengan. Nah, yang ketiga ada latihan kekuatan dengan dukungan. Apa sih tujuannya? Tujuannya di sini untuk melatih kekuatan daya tahan otot-otot pada punggung. Jadi, yang harus dilakukan itu seperti apa? Jadi, yang harus dilakukan itu seperti kayak pertama, tidur dan tengkurap. Yang kedua, angkat tubuh sampai dada. Yang ketiga, tubuh diturunkan kembali ke posisi awal. Yang keempat, gerakan ini diulang sesering mungkin. Dan terakhir, lakukan 10 kali atau 15 kali, 20 atau 20 kali. Dan kalau bisa itu gunakan istirahat kurang lebih 30 menit. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan pelatihan kekuatan. Yang kedua adalah pelatihan kekuatan dan penurunan daya tahan. Nah, yang pertama di sini ada lompat jongkok. Lompat jongkok sendiri di sini bertujuan untuk melatih kekuatan dan melatih otot-otot pada kaki. Nah, untuk gerakannya di sini kita bisa menggunakan dengan cara pertama berdiri dengan satu kaki ke depan. Yang kedua, kedua kaki ditekuk sampai pantat. Yang ketiga, melompat ke atas sampai kedua kaki lurus. Yang keempat, mendarat dan mengubah posisi kaki di depan. Yang terakhir, gerakan diulang sampai tidak kuat. Jadi di situ nanti kita akan tahu bagaimana sih seberapa kuat kaki kita untuk melakukan olahraga tersebut.
dan ada juga jenis yang lain. Dan yang pertama, lompatan penuh tergantung di udara. Yang kedua, tangan dipisahkan dari bagian belakang kepala. Yang ketiga, posisi kaki tidak boleh berubah. Dan yang keempat, bokong atau pantat tidak boleh menyentuh tumit. Dan yang kelima, latihan dilakukan bertahap selama 10 kali, 15 kali, atau 20 kali. Nah, yang kedua ada latihan naik turun bangku. Tujuannya di sini adalah untuk melatih kekuatan otot-otot kaki. Cara melakukannya adalah yang pertama, berdiri tegak di bangku. Yang kedua, satu kaki diangkat ke bangku. Yang ketiga, kaki diturunkan secara bergantian. Yang keempat, gerakan diulang sampai titik merasa kuat. Dan yang kelima, kekuatan daya tahan pada dasarnya sebagai gerakan dengan keterampilan. Selanjutnya di sini ada latihan kekuatan bentuk pacuan kuda. Untuk melatih kekuatan bagian-bagian tubuh di atas dan bawah dapat dilakukan dalam bentuk sirkuit atau sirkuit pelatihan. Nah, yang pertama, cara latihan kekuatan. Pertama, posisi awal berdiri kemudian berlari menuju bar individu. Selanjutnya, berdirilah tegak satu tiang dan meregangkan lengan ke atas. Selanjutnya, lompat tiang tunggal dengan kedua tangan selebar bahu. Selanjutnya, angkat tubuh kedua tangan berada di atas mistar. Yang terakhir, kemudian maju hingga 3 meter dan lakukan push up 5 kali. Nah, yang kedua, cara latihan kekuatan. Pertama, sikap awal berdiri di tempat dan berlari kemudian lari. Selanjutnya, berdiri di bangku, satu kaki diangkat di bangku. Selanjutnya, kedua kaki bergantian diturunkan dalam posisi tegak dan lakukan gerakan ini selama 10 kali. Dan terakhir, kemudian jalankan 3 meter dan melompat selama 10 kali. Nah, di sini jika kalian masih tergolong pemula dan ingin mencoba latihan kekuatan otot, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah lakukan pemanasan. Nah, selayaknya olahraga pada umumnya, penting untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum mengawali latihan kekuatan otot. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera dan mengendurkan otot yang kaku sehingga tidak kaget saat melakukan latihan. Caranya pun juga tidak sulit. Kamu hanya butuh sekitar 5-10 menitan yang dimulai dengan berbagai pilihan pemanasan, misalnya jalan cepat, jogging santai, atau peregangan dinamis. Peregangan dinamis di sini menggunakan gerakan yang terkontrol guna melenturkan otot sekaligus meningkatkan jangkauan gerakan, termasuk dengan gerakan menendang atau berjalan kaki. Nah, yang kedua, mulai dengan bertumpu pada berat badan sendiri. Sebagai pemula yang ingin mencoba latihan kekuatan otot, sebaiknya jangan terlalu memforsir kerja otot tubuh dengan langsung menggunakan alat olahraga yang berbobot berat. Sebagai gantinya, kamu bisa mulai dengan menggunakan peralatan olahraga yang berukuran kecil seperti resistance band, bola latihan kettlebell, hingga dumbbell kecil. Bahkan untuk lebih amannya, manfaatkan beban tubuh kita sendiri sebagai tahap awal dalam latihan kekuatan otot. Gerakan yang bisa dicoba contohnya seperti squat, push up, lunges. Setelah itu, jika kamu sudah bisa, kamu bisa melanjutkan latihan ke tingkat yang lebih tinggi secara bertahap. Nah, yang ketiga di sini ada atur frekuensi latihan secara bertahap. Hannah Davis menuturkan bahwa orang yang baru memulai latihan kekuatan otot sebaiknya mengawali dengan frekuensi latihan yang ringan terlebih dahulu. Misalnya 2 hari dalam seminggu pada 2 hari 3 minggu awal. Setelah itu, kamu bisa menambah frekuensinya menjadi 3 hari seminggu.
Ini bertujuan untuk menyesuaikan tubuh agar tidak kaget dan lebih terbiasa dalam latihan ini. Tidak hanya itu, durasi olahraga pun juga harus disesuaikan sesuai jadwal latihan. Awalnya, coba 20 menit untuk satu sesi. Kemudian, tambahkan waktu secara bertahap bila telah terbiasa. Nah, idealnya ini semakin sering melakukan latihan kekuatan, maka frekuensi dan durasi latihan pun akan semakin bertambah juga. Nah, yang keempat, kombinasi gerakan tubuh ke atas dan ke bawah. Latihan kekuatan otot akan lebih efektif apabila dilakukan secara merata, menggunakan semua otot tubuh dari atas sampai bawah. Pasalnya, latihan yang melibatkan seluruh otot-otot tubuh dapat memaksimalkan kerja otot dan membakar kalori. Kamu bisa mengombinasikan beberapa gerakan yang melibatkan tubuh bagian atas sampai bagian bawah. Nah, ini disarankan untuk gerakan-gerakannya, contohnya seperti ada kayak push up, sit up, squat, lunges, atau lat pull down. Nah, yang kelima, ada konsisten dengan gerakan yang sama lalu kembangkan. Orang yang telah andal dalam melakukan latihan kekuatan otot bisa melakukan latihan dengan berbagai alat dan gerakan yang selalu berbeda setiap harinya. Namun, bagi yang baru memulai, tidak harus mengikuti hal tersebut jika memang belum nyaman. Sebaiknya tetap lakukan gerakan yang selama 2-3 kali latihan guna untuk membangun tingkat kebugaran dan kekuatan dasar. Jika ingin hasil yang lebih baik, kamu bisa mengulangi latihan yang sama dengan meningkatkan kesulitan gerakan tersebut. Nah, yang keenam, lakukan peregangan dan pendinginan seusai latihan. Peregangan seusai melakukan olahraga itu penting untuk membantu meningkatkan kelenturan tubuh, sedangkan pendinginan ringan juga baik untuk menenangkan sistem saraf untuk bekerja keras. Nah, yang ketujuh adalah istirahat tubuh. Sebagai pemula dalam latihan kekuatan otot, mungkin tubuh akan mengalami sedikit nyeri dan sakit karena masih tahap beradaptasi. Itu sebabnya, usai melakukan latihan ini, kamu dianjurkan untuk memaksimalkan waktu istirahat. Pasalnya, bila kamu terus-menerus memaksakan otot tanpa menyediakan waktu istirahat untuk pemulihan, maka otot akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki dan membangun dirinya sendiri. Demi hasil yang maksimal, sisihkan sekitar 48 jam alias 2 hari untuk benar-benar memanjakan diri dengan melakukan kegiatan yang ringan dan mengoptimalkan istirahat.